Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Tari-tarian biarlah semua yang bernafas memuji melekat namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, bermazmur
dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji-muliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahmu, hai Sion. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji-muliakan namanya. Tuhan, hari ini saya bersama keluarga bisa bergabung di Natal Kur. Kesaksian sedikit, memang tahun kemarin saya sedang mengalami sakit, tapi puji Tuhan berkat dukungan Pak Gembala serta rekan-rekan semua, Tuhan Yesus menjamah perlahan-lahan ya. Sampai saat ini puji Tuhan kesehatan semakin membaik. Dan kemarin waktu Pak Irwan Ayu dari Mekarwangi menampilkan sesuatu gitu ya. Tadinya saya mau nyanyi sendiri tapi nggak boleh ya. Ya tapi kita akhirnya lagu ini dikasih sama Ibu Adel juga Abang. Mereka adalah guru vokal ya dari sana. Ya, puji Tuhan di kul kami ada yang ada punya potensi masing-masing gitu. Ada yang di vokal, ada yang main musik, ada karunia menikmati. Jadi ya gitu, kita saling support. Pasti ada namanya bertemu manusia dengan manusia pasti ada masalah, tapi kita belajar sedikit demi sedikit gitu ya, kita menjadi lebih baik lagi. Gitu aja sih. Puji Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Hanya pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan kami. Siapa kami ini di hadapan-Mu Bapa. Semoga Allah menebus kami Tuhan. Kami hanya bersyukur memiliki Allah yang baik, Allah yang lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Kau lahir Bapa. Terima kasih Kau lahir dalam setiap hati kami. Terima kasih Kau lahir dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Kau lahir untuk gereja ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Syadid darabatan darabaya labaya 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 labaya. Syadid darabatan darabaya labaya 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 labaya. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Jesus. Urapan Roh Kudus-Mu yang membukakan kami Bapa. Kau yang berfirman akan mengutus Roh Kudus untuk setiap kami. Dan kami dipenuhi malam ini Bapa. Karena satu yang kami tahu, Kau telah lahir di setiap hati kami. Dan kami menerima urapan Roh Kudus yang baru. Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia Bapa. Syandina Rabatan dan Alabaya. Kau juga lahir untuk Indonesia Bapa. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia baik. Tahun pemilihan baik. Terima kasih Bapa. Roh hikmat, takut akan Tuhan ada pada setiap pemerintahan yang ada sekarang Bapa. Dan mengambil keputusan untuk pemerintahan yang berikutnya di dalam nama Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih Bapa. Shalom Kota Bandung. Kami berkatakan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung baik di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap lutut akan bertolak, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan di kota ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terlebih diberkati anak-anakmu di kota ini Bapa. Tuhan pakai luar biasa. Tuhan akan perlihatkan kemuliaan-Mu melalui anak-anakmu di kota ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Niko Dr. Alanjo, Ibu, keluarga besarnya, dan jajaran pelayanannya. Syadina Rabatan darabaya labaya 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 labaya. Dimanapun gembala kami ini berada Bapa, tutup bungkus dalam kasih-Mu Bapa. Penyertaan-Mu, buatan-Mu akan terjadi melalui hamba-Mu ini Tuhan, memenangkan jutaan jiwa Bapa. Dan kami berkatakan melalui hamba-Mu ini Bapa, membawa kekuatan-kekuatan baru ke bangsa-bangsa Tuhan, dan mempercepat Pentakosta Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Melalui hamba ini mengalir juga berkat untuk pengembalaan di Rayon 2 Bapa. Setiap pemimpin di Rayon 2 Tuhan, roh unity ada pada mereka Bapa. Roh kebenaran ada pada mereka Tuhan. Roh firman penginjilan ada pada mereka Bapa. Rayon 2 diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bunda Lelen diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Syandera Pataya Ramaya. Mari setiap kita angkat kedua tangan kita topang doa untuk gembala kita di tempat ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, penuh kuasa kasih Roh Kudus kami berkatakan, Kau Yonatan dan Civeni dan anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus Bapa. Kami berkatakan segala hal yang tidak baik kami tolak dari hamba-Mu ini Bapa. Syadana Rabatan darabaya labaya labaya. Urapan yang baru mengalir atas hamba-Mu ini. Roh damai sejahtera kepada hamba-Mu ini dan Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa. Kau terus gembala kami di tempat ini untuk menggembala setiap kami.
ada rencana yang baik daripada Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu dan Ibu Gembala kami dan anak-anaknya dimanapun berada Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, penyertaan dan pelindungan Tuhan atas mereka Bapa. Setiap pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk mereka kelola diberkati berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan titipkan untuk mereka kelola berlimpah, boleh menikmati karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk Gembala kami Bapa. Berkati Ko Irwan dan Cina Bapa dan anak-anaknya Tuhan untuk menggembalakan Ko ini Tuhan. Urapan hikmat yang dari Tuhan untuk Ko turun Bapa, membawa Ko ini luar biasa di dalam Tuhan. Pengembalaan yang berkenan, pengembalaan yang membawa kesaksian yang luar biasa. Roh kekuatan yang daripada Tuhan atas Ko Irwan dan Cina, roh yang intinya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Bapa. Diberkati setiap pengembalaan yang ada, pengurus kumpul Bapa, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kemuliaan dan bagi. Bersyukur kami berdoa. Saya dari tadi ngelihat dari anak siapa ya, ada anak ibu ya, Justina, lalu apa kapela tadi gitu ya, kesaksian Irwan, kesaksian Mudi ya, Yusuf, hati saya tersentuh gitu ya melihat Tuhan lagi apa ya, lagi bawa kita pada satu kedewasaan ya. Kita harus apa ya, kerohanian kita harus makin dewasa ya. Saya lihat, wah luar biasa lah ya, engkau udah berbicara banyak tentang kehidupan ya, mungkin cuma berapa menit tapi itu sangat menyentuh. Dan saya boleh melihat kayak Irwan, kau udah jadi dewasa gitu ya. Saya ngelihat ini kau akan dipakai Tuhan luar biasa ya. Kau akan lihat akan ada buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan. Jadi saya bersuka cita gitu. Pelayanan ini harus melihat buah ya, buah kehidupan setiap kita gitu ya, yang hadir di sini ya. Jadi jangan stuck tetap di situ aja, harus meningkat ya. Nah, saya mau bagikan malam hari ini, kita lihat di Lukas 2 ayat 20. Lukas 2 ayat 20 ya. Yang udah bawa ininya boleh ditayangkan atau baca bareng-bareng ya. Saya bacakan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini peristiwa Natal. Ya, waktu Kristus lahir, Yesus lahir, itu yang tahu itu hanya keluarga dekat. Ya, Maria sendiri, Yusuf gitu ya, dan saudaranya yaitu siapa, Elizabeth, Zakaria ya, karena dikasih tahu nanti kamu menjadi pembuka jalan gitu, anak yang kau lahirkan gitu ya. Jadi itu, jadi keluarga dekat aja yang tahu. Lalu yang kedua ada orang Majus, itu dia dari jauh. Lalu ada ini bicara tentang gembala, dan disebutnya juga gembala-gembala. Di sini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini kasih karunia. Tuhan pilih kelahiran Yesus, itu Tuhan pilihlah orang-orang yang untuk menyaksikan. Mereka dengar, mereka lihat, itu terjadi kepada gembala-gembala. Saya senang dengan kata gembala-gembala, tidak menyebut satu nama ya, siapa gitu ya, gak disebut, tapi gembala-gembala artinya apa? Tuhan itu tahu gitu ya. Mungkin ada pemimpin di situ, mungkin ada kepala
bait Allah gitu ya, pemimpin bait Allah. Saat di situ ada raja, ada namanya disebut, tapi Tuhan malah pilih gembala-gembala. Dia tahu mereka cinta Tuhan. Jadi saya kadang-kadang pengen melihat ya orang-orang yang gak pernah tampil di mimbar, gak pernah ini, tapi sebenarnya Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat pekerjaanmu, Tuhan lihat karaktermu, Tuhan lihat apa yang kau lakukan, dan Tuhan senang. Karena akan muncul orang-orang seperti ini, anonim, tidak dikenal, tapi dia Tuhan suka banget. Mirip seperti Elia, waktu dia udah frustasi, seperti dia ditinggalkan, tapi Tuhan bilang, aku ada tinggalkan ribuan orang yang takut akan Tuhan. Jadi ini luar biasa gitu ya. Jadi pesan saya gini, gembala, kamu ikutin gembala yang sukses. Ada juga gembala yang jahat, ya. Nah, saya mau kasih contoh ya. Kamu ikutin gembala yang sukses itu Daud. Yuk kita lihat ya. Mazmur 78 ayat 72. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu ya. Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Itu yang pertama. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ini Daud. Ya. Dia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ini kunci Daud ya, di Tuhan pakai. Jadi kita tahu kan, waktu Daud menggembalakan kan disebut 3 ekor kambing domba gitu kan ya. Ya, sepertinya kecil gitu, tapi dia tanggung jawab. Ya. Dia bertanggung jawab, dia punya hati yang tulus gitu ya, dia tidak bersungut-sungut gitu. Mungkin kakak-kakaknya itu adalah tentara yang hebat gitu ya, segala macam kan. Tapi Daud adanya di padang gembala mengembalakan 2-3 ekor domba. Ya, waktu Samuel datang ke keluarga ini nggak ketemu gitu, waktu mencari pengganti Saul, nggak ketemu itu. Anak itu ada di padang gembala itu, menggembalakan itu. Ya, saat dipanggil, saat itulah Samuel bilang, inilah raja orang Israel, pengganti Saul. Jadi saya mau kasih tahu ada 2 kunci tentang ketulusan. Yuk kita lihat ya. Daud itu punya ketulusan hati. Kita lihat di Mazmur 26 ayat 1-8. Mazmur 26 ayat 1-8. Saya mau berinteraksi dengan Bapak Ibu, baca ayat 1 ya. Nanti saya ayat 2 ya, bergiliran. Yuk. Mazmur 26 ayat 1-8. Oh iya, ini ada di sini. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya, dari saya dulu ya. Mazmur 21 ayat 26 ayat. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dengan orang yang fasik aku tidak duduk. Aku membasahkan tanganku dengan bersalah, dan berjalan di dunia Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat pemilihanmu bersemayam. Ya, itu Mazmur Daud. Jadi Daud itu orang yang tulus hati, ya. Tadi di ayat yang di awal, sebab aku telah hidup dengan tulus hati kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu, ya. Percaya kita pada Tuhan, jangan ragu-ragu. Lalu gini, uniknya dia karena punya hati tulus, ya dia ngomongnya gini, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku,
Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini penghujung tahun. Yuk kita doa seperti Daud. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku, batinku. Selama Januari sampai Desember ini, yuk kita merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, apa yang mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. Ayo renungkan, selidiki. Dan begitu terbuka, dia bukan orang munafik, ya, dia berani di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki aku, selidiki batinku, ya, selidiki gitu. Nah, mulai, ya, kita berani juga dengan Tuhan untuk berdoa seperti ini. Selidiki aku Tuhan, uji aku, apakah aku melakukan apa yang Tuhan mau, atau sebenarnya pura-pura gitu, ya, apa yang diomongin dengan yang dikerjain beda, ya, dia tidak munafik gitu. Jadi tulus hati itu lawan katanya itu munafik, ya. Lalu di akhir tadi dia bilang, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Jadi kalau Bapak Ibu cinta pada rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan bersemayam, itu adalah di atas puji-pujian. Jadi makanya kalau engkau mendengar puji-pujian, ya makanya nanti WL, singer, dan semua jemaat yang dibawa untuk masuk pujian penyembahan, sebenarnya di situ Tuhan bertahta. Saya mau kasih gimana ya? Pujian itu bukan masalah suaranya enak, ya betul lah, itu kasih karunia Tuhan, ya, talenta yang Tuhan beri. Tapi sebenarnya itu keluar dari hati kita yang berat. Jadi kalau kamu ada suaranya fals, ya nyanyi aja gitu ya. Ada yang cadel gitu ya, mungkin ngomong R gak bisa, juga apa nyanyi aja gitu. Karena itu keluar dari hati kita. Aku cinta rumah Tuhan, aku mau bersemayam melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Makanya Tuhan senang dengan puji-pujian, karena dia bertahta di situ. Makanya kalau kita dengar pujian kan seringnya hati kita kayaknya dekat dengan Tuhan gitu kan. Kadang-kadang Tuhan ngomong sesuatu kan, Tuhan ngomong sesuatu ya di hati kita gitu. Makanya yuk di akhir tahun ini kita mulai berdoa, Tuhan, selidiki aku. Next mau gimana? Salah bertobat, perbaiki lagi. Tahun depan mau kemana? Nah, saya mau kasih contoh tentang Daud ini ya. Daud ini punya ketulusan hati dan kecakapan. Jadi waktu dia menggembalakan 2 kambing domba, gak disebut tuh dia mengeluh, dia apa gitu ya. Malah berita tentang Samuel ke keluarga dia untuk mencari seorang raja, itu tuh dia lagi ada di luar, lagi menggembalakan. Itu kebayang nggak kalau Bapak Presiden datang ke rumah kita, anak-anak kita dikumpulin, tapi yang satu mah enggak gitu, lagi main di padang gurun gitu, lagi kerja, cuman gembalakan tugas dia. Ini Daud punya hati yang luar biasa, ya, hati yang luar biasa, dia tanggung jawab. Nah, kedua, dia itu punya kecakapan. Jadi gini, waktu di padang gembala, waktu ada singa, beruang itu atau apapun gitu ya, dia lawan dan dia menang. Lalu dia juga punya keahlian ini ya kan, main ketepel itu ya. Jadi pasti itu dilatih gitu. Kenapa? Karena keadaan di padang gurun, di padang ini gitu ya, penggembalaan itu pasti banyak tantangan gitu ya, binatang buas. Makanya dia punya keahlian, skill dengan ketepelnya ini. Jadi setiap kali dia sasar itu tepat sekali gitu. Nah, bertahun-tahun dia pakai itu, keahlian itu. Dia nggak sadar, satu saat waktunya Tuhan, dia diperhadapkan dengan Goliat, seorang raksasa dari Filistin. Dan
Saat itulah dia bilang, engkau menantang Tuhanku. Dan dengan skill dia ketepel itu, dia tepat pada sasarannya dan Goliatnya meninggal. Jadi bukan sembarangan gitu, ujung-ujung jago aja ketepel gitu, tok gitu. Enggak, dia udah berlatih setiap hari karena keadaan, tantangan hidup. Kita seringkali ngalamin itu. Mungkin kalau dalam keluarga yang miskin banget, sampai makan juga susah. Pernah? Kayaknya ada banyak di sini mungkin mengalami masa-masa kecil yang seperti itu. Jangan takut. Tuhan kasih minimal satu skill buat Anda. Dia menuntut gembalanya dengan keahlian, skill. Itu penting. Ya, penting banget punya skill. Penting. Jadi jangan abaikan tentang skill gitu ya. Kau pinter apa? Masak, pakai itu. Kau pinter apa? Nyanyi, pakai itu. Suatu saat, waktu timingnya Tuhan akan pakai seperti Daud. Seperti ketepel ini ngapain gitu ya? Buat apa? Tapi bisa jadi raja tuh, gara-gara dengan jago ketepel. Bisa jadi raja. Menggembalkan 2 ekor domba, sekarang menggembalkan 1 negara, namanya Israel. Dan sampai hari ini dicatat, Daud orang yang berkenan kepada Tuhan pada zamannya. Dari hal yang kecil, dari dia latih. Jadi gini, saya percaya kau gak boleh mengeluh. Tuhan kasih engkau sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Pakai itu. Satu saat nanti Tuhan akan munculkan itu. Satu saat, saya percaya banget itu. Satu saat akan dimunculkan Tuhan. Dan kau akan mengalami Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua apa yang sudah Tuhan latih selama saya ada mungkin di padang gurun yang gak enak. Tapi sebenarnya Tuhan sedang latih kau. Ya, ini Daud. Ya, jadi Daud itu punya 2 hal, yaitu ketulusan hati dan juga skill, pengetahuan. Itu perlu. Tahun depan kamu doakan, kamu duduk di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai aku sebagai apa? Tuhan mau apa dengan aku? Tuhan mau apa? Ayo mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya percaya dia akan tunjukkan jalan-jalannya. Yuk kita bangkit ke diri. Ya Allah Roh Kudus, kami mau takluk di hadapan-Mu. Kami mau melakukan kehendak Tuhan. Apapun itu, biar hati kami Tuhan ubah seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh kasih, yang tidak ada kemunafikan. Tuhan tolong kami, ampuni kami kalau ada hal yang salah sepanjang hidup kami. Mungkin kami nggak melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan berkali-kali katakan pada hidup kami untuk kami rubah, tapi kami tidak mau. Kami itu masih bandel. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, kasih Tuhan itu melanda kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, ingatkan kami akan skill yang Tuhan kasih bagi hidup kami. Ingatkan kami untuk kami pakai, bukan disimpan. Karena waktu disimpan itu tidak berbuah. Tuhan tidak suka, dia mau dilipat gandakan. Tuhan pakai hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui inilah kami akan melihat karya-karya Tuhan yang ajaib. Kau kasih contoh Daud, seorang yang nanti tidak ada apa-apanya yang diremehkan, tapi Tuhan angkat menjadi raja. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, kami semua, pakai kami, hidup kami, sepanjang hidup kami, seumur hidup kami,
untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kul malam hari ini, untuk kul Natal malam hari ini. Kami percaya Tuhan, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Wow.